Oke, kali ini kita akan bahas mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Pertama, kelarutan. Kelarutan atau solubility disimbolkan dengan S. Jadi, kelarutan itu merupakan jumlah maksimum suatu zat atau senyawa yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Jadi, rumusnya adalah S sama dengan mol per volume. Simbolnya adalah mol per liter. Nah, kita ambil suatu senyawa garam ya. Jadi berdasarkan sifat kelarutannya itu dibedakan menjadi 3 kondisi. Yang pertama, yakni kondisi tidak jenuh. Kondisi tidak jenuh ini yaitu kondisi di mana konsentrasi suatu garam itu belum melampaui kelarutannya. Jadi dia masih bisa larut. Oke, kondisi yang kedua yaitu kondisi tepat jenuh. Tepat jenuh ini kondisi di mana konsentrasi suatu garam itu sama dengan kelarutannya sehingga dia zatnya tepat mengendap. Oke, yang terakhir kondisi yang ketiga yaitu kondisi lewat jenuh. Kondisi ini di mana konsentrasi suatu garam itu melampaui kelarutannya sehingga zatnya ada yang mengendap lebih banyak daripada yang larut. Jadi zat lewat jenuh itu dia mengendapnya lebih banyak dibandingkan yang larut. Nah, jadi ini 3 kondisi suatu kelarutan garam. Oke, yang selanjutnya hasil kali kelarutan. Oke, hasil kali kelarutan. Jadi suatu garam mengalami kondisi tepat jenuh itu membentuk suatu kesetimbangan. Jadi misalnya kita bisa lihat reaksinya AMBN mengalami kesetimbangan AN plus ditambah dengan NBM minus. Nah, tetapan kesetimbangannya itu atau KSP-nya itu sama dengan konsentrasi A pangkat M dikali dengan konsentrasi B pangkat N. Oke, kakak kasih contoh zat BaSO4 ketika diionkan maka dia membentuk Ba2 plus ditambah dengan SO4 2 minus. Nah, bagaimanakah KSP-nya atau tetapan hasil kali kelarutannya itu sama dengan konsentrasi Ba2 plus dikali dengan konsentrasi SO4 2 minus. Baik, selanjutnya adalah hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, kelarutan itu ditinjau dari konsentrasi jenuh suatu garam atau suatu elektrolit, sedangkan KSP itu mengacu pada garam-garam yang tepat mengendap. Jadi, lalu apakah hubungannya antara kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan? Nah, sekarang kita bisa lihat contoh larutan AgCl ya. Misalnya AgCl itu hubungan antara kelarutan dan tetapan hasil kelarutannya pada keadaan tepat jenuh, ionisasi AgCl ini berlangsung seperti ini, Ag plus dan Cl min. Ag plus dan Cl min. Oleh karena konsentrasi jenuh AgCl itu sama dengan kelarutannya, maka diperoleh di sini S kelarutan. Dengan demikian KSP-nya
Nah, KSP kan hasil kali ion-ionnya tuh konsentrasinya. Maka kita tulis konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl minus. Nah, kelarutannya kan hampir sama dengan konsentrasinya, maka di sini tulis S kali S kuadrat. Nah, jadi hubungan antara KSP dan S untuk garam yang terdiri dari dua ion ini ya, Ag plus dan Cl minus, itu dirumuskan sebagai KSP sama dengan S kuadrat. Nah, misalkan hubungan antara KSP dan S pada pada larutan Ag2S, maka ini dia jadi Ag plus dan S2 minus ya. Jadi ini dia ada 3 ion. Nah, di sini ada 2 Ag. Oke, berarti di sini S, di sini 2S karena ada 2. Di sini S. Dengan demikian, KSP dari Ag2S itu sama dengan, kita lihat Ag plus, sini ada 2, maka dipangkatkan 2, S2 min sama dengan sini ada 2, 2S, kemudian dipangkatkan 2 lagi kali S, maka dia 4S pangkat 3. Jadi hubungan antara KSP dan S untuk garam yang terdiri dari 3 ion, di sini 1, di sini 2, maka KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu contoh ya. Misalkan diketahui KSP dari BaSO4 adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, diminta tentukan kelarutan dari BaSO4. Nah, jadi ketika BaSO4 itu mengalami kesetimbangan, maka dia menjadi Ba2 plus SO4 2 min. Jadi KSP-nya di sini S, maka sini S kali S pangkat 2. Sehingga KSP sama dengan S pangkat 2. Nah, yang dimintakan kelarutan dari BaSO4. Jadi S sama dengan akar dari KSP. Nah, KSP-nya itu nilainya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Akar 4 itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 3. Jangan lupa di subscribe ya.